Salam selamat pagi untuk anak-anak pada pagi hari ini. Jumpa kembali kita pada proses pembelajaran lanjutan untuk materi kita hari ini. Seperti biasa, sebelum kita melanjutkan materi ajar kita, marilah kita bersama mempersiapkan diri untuk bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur pada hari ini kami akan kembali melanjutkan materi ajar kami. Tolong kami, ajari kami supaya boleh mengerti apa yang diajarkan oleh guru kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur pagi ini. Amin. Baik anak-anakku, pada hari ini kita lanjut dengan topik peran keluarga dalam proses edukasi. Ya. Jadi ketika kita bayi dan kita beranjak menjadi anak-anak, terus bertumbuh menjadi remaja, sampai kita dewasa, kita berada di dalam lingkungan keluarga. Dan itu tidak dipungkiri di mana orang tua kita akan banyak mengajarkan banyak hal sejak kita mulai dari bayi sampai kita dewasa. Artinya keluarga itu atau rumah tangga itu adalah tempat bertumbuh kita secara holistik, baik secara jasmani maupun juga secara rohani. Proses edukasi atau pendidikan, pentingnya proses edukasi dan sosialisasi diterapkan orang tua karena memang anak adalah sesuatu yang harus diupayakan dengan penuh tanggung jawab karena merupakan anugerah dari Tuhan. Pendewasaan secara holistik yaitu tadi jasmani dan rohani bertumbuh seimbang, ya. Jangan hanya dia bertumbuh secara fisik, tetapi secara rohani dia tidak bertumbuh atau karakter sifat tidak bertumbuh. Proses edukasi dan sosialisasi itu berjalan seiring, berjalan bersama. Tapi terkadang kesibukan orang tua dapat menggantikan atau mengambil waktu kebersamaan bersama dengan anak-anak. Orientasi pendidikan yang diajarkan oleh orang tua bisa salah, meletakkan pondasi dan dasar kepada anak itu bisa keliru, atau anak dipola seperti mau dan seperti keinginan orang tua tanpa memperhitungkan potensi dan talenta yang sudah dititipkan Tuhan bagi setiap anak. Pentingnya pengawasan orang tua. Pengawasan orang tua terhadap anak mulai melemah karena pengawasan itu sudah banyak juga yang digantikan oleh pengasuh anak, security, dan lain sebagainya. Padahal orang tua adalah guru utama yang berkontribusi dalam memonitoring dan menjadi sosial kontrol terhadap anak. Orang tua 24 jam harus menjadi sosial kontrol. Apa yang dilakukan anak baik di dalam dan di luar rumah, seyogianya harus dalam pemahaman dan pemantauan orang tua. Nilai-nilai kehidupan Kristiani dalam rumah tangga itu bisa tergantikan dengan nilai-nilai yang diadopsi anak dari lingkungan atau pergaulan yang buruk. Kita tahu firman Tuhan bahwa kebiasaan baik akan dirusak oleh pergaulan yang buruk. Maka ketika uang atau finansial telah menggantikan peran fungsi orang tua, maka bisa dipastikan anak tersebut akan kekurangan atau akan haus akan perhatian dan kasih sayang dari orang tuanya. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa penting ya orang tua begitu overprotective terhadap anak? Karena anak itu bisa menangkap atau menerima ajaran atau paham kadang doktrin atau sesuatu yang ia lihat dengar dari media kah, dari temannya atau dari manapun sumber-sumber yang tidak positif, yang tidak bertanggung jawab. Nah, anak itu adalah seperti kata seorang psikolog masih putih, maka tergantung siapa yang menulisnya maka seperti itu dia. Maka orang tua harus berfungsi dalam hal bagaimana ia mengawal mendampingi anak dalam pertumbuhan sikap dan karakternya. Orang tua harus menjadi figur panutan dan contoh dalam perkembangan sikap dan karakter anak. Demikian juga dalam proses tumbuh kembang anak, proses pengenalan lingkungan, pengenalan satu dengan yang lain sampai ia percaya diri matang untuk berkontribusi di tengah komunitasnya. Lalu fungsi perlindungan dari dampak negatif ya zaman-zaman modernisasi, pergaulan yang buruk,
dugem ya. Jadi orang tua harus benar-benar monitoring dan memberikan pendampingan dari pengaruh atau dampak buruk dari media. Jangan berpikir kalau anak tidak keluar rumah itu baik. Jangan-jangan di kamar dia bisa buka situs sesuatu yang tidak positif ya. Lalu pentingnya dukungan orang tua ya, support. Orang tua jangan selalu kaku menjadi orang tua yang arogan, otoriter. Tapi kadang ada waktu dan momennya ketika mendekati anak, orang tua berlaku sebagai sahabat dan teman. Untuk teman curhat dan teman sharing dengan anak. Apalagi orang tua tentu pernah mengalami masa-masa remaja, pengalaman dan kesaksian hidupnya bisa di-sharingkan dengan anak. Lalu orang tua harus konsisten mengubah pola atau pendekatan terhadap anak. Kadang orang tua juga berlaku sebagai guru, mengajari, meneladankan, mendorong, memotivasi ya. Nah, selanjutnya hukum kasih harus pengajaran dan model di dalam rumah tangga. Kasih diajarkan, dipraktekkan, dan ditularkan. Mengasihi sesama anggota keluarga akan berbanding lurus mengasihi Allah. Tidak mungkin mengasihi Allah tapi tidak mengasihi sesama. Maka kasih itu harus dinyatakan, harus dilakukan dalam totalitas kehidupan. Misalnya sebagai siswa, kamu harus menunjukkan kasihmu kepada Tuhan lewat serius dan sungguh. Belajar, tugas, semua harus dilakukan sepenuh hati karena Kolose 3:23, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan sepenuh hatimu untuk Tuhan. Lalu jadi pelaku kasih. Kita tidak berhenti hanya wacana bicara, tapi endingnya kita harus menjadi pelaku kasih dalam kehidupan ini. Lalu mengajar anak sebuah tanggung jawab yang diterima orang tua dari Tuhan. Karena anak itu adalah anugerah dan titipan Tuhan. Oleh sebab itu, anak harus dipola, harus disetting, harus diarahkan, harus dilindungi, diajarkan seturut dengan nilai-nilai iman Kristiani. Orang tua bertanggung jawab tidak hanya memenuhkan makan dan minum menyekolahkan, tapi juga bertanggung jawab untuk pembentukan karakternya. Nah, oleh sebab itu anak-anakku, orang tua adalah model pembelajaran buat anak. Maka orang tua mesti menjadi panutan atau teladan hidup buat anak. Tuhan Yesus juga menjadi teladan buat umat yang mengikutinya. Nah, demikian untuk materi pembelajaran kita hari ini. Kiranya kalian juga tetap ya belajar bagaimana juga Rasul Paulus menyiapkan anaknya Timotius untuk menjadi teladan dalam pelayanan dan mengajarkan nilai-nilai Kristiani dalam pelayanannya. Dan juga anak-anak kita adalah harapan. Kalian adalah harapan kami untuk ke depan menjadi sesuatu yang luar biasa. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Kiranya Tuhan menolong dan Tuhan memberikan kita kekuatan. Amin. Mari kita tutup dalam doa. Tuhan, terima kasih, kami rindu untuk pembelajaran hari ini boleh berjalan dengan baik. Anak-anak memahami konsep-konsep ini dan menjadi pelaku dalam kehidupan keluarga. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik, kita lanjutkan dalam ruang diskusi. Terima kasih buat atensinya. Tuhan Yesus memberkati dan salam.